Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kawan-kawan para pengisah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar semua, nggak ada yang bolong. Jadi untuk kali ini aku akan membawakan satu kisah tentang Abu Nawas, yaitu awal mula kenapa Abu Nawas itu selalu bisa dibilang bermasalah dengan kerajaan atau bermasalah dengan raja di kerajaan Baghdad. Nah, untuk kenapa kok bisa bermusuhan dengan kerajaan atau bukan dibenci raja, tapi raja ini jengkel karena si Abu Nawas ini selalu pandai mengkilat, maksudnya pandai mengakali raja atau pandai mengakali masalah-masalah yang ada gitu loh. Nah, untuk kisah pertama yaitu tentang Abu Nawas diminta oleh raja atau kerajaan untuk menangkap angin, untuk memenjarakan angin lebih tepatnya seperti itu. Jadi kisah ini dimulai waktu sang ayah dari Abu Nawas ini meninggal dunia. Sang ayah ini meninggal di kerajaan, lalu oleh kerajaan Abu Nawas diberitahu. Setelah itu Abu Nawas melakukan hal-hal untuk menyucikan jasad tersebut seperti memandikan, mensolat dan lain-lain. Saat melihat Abu Nawas ini memandikan jenazah ayahnya dan menyolati, si raja berpikiran untuk menaikkan si Abu Nawas ini untuk menggantikan posisi ayahnya. Di situ posisi ayahnya sebagai salah satu bisa dibilang orang kepercayaan raja. Lah anehnya si Abu Nawas ini sebenarnya tidak mau, dan Abu Nawas ini sudah mencium bau dari raja untuk mengangkat dia menggantikan ayahnya. Nah, cerita pun dimulai. Suatu ketika setelah kejadian itu, mungkin beberapa minggu kemudian, si raja ini terkena masuk angin, jadi badannya masuk angin. Lalu raja ini memiliki ide untuk menarik Abu Nawas untuk bergabung dengan kerajaan. Alih-alih untuk untuk menyembuhkan si raja ini, raja menyuruh prajuritnya untuk memanggil si Abu Nawas. Nah, singkat cerita, si Abu Nawas ini dipanggil lah oleh pengawal kerajaan. Saat Abu Nawas tiba di kerajaan bertemu dengan raja, sang raja bilang, "Hai Abu Nawas, sekarang aku sedang sakit dan aku meminta untukmu untuk menyembuhkanku." Abu Nawas pun bingung karena dia juga bukan tabib ataupun seorang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Lalu Abu Nawas, "Wahai tuanku, hamba bukan tabib ataupun orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Jadi jikalau tuanku ingin meminta bantuan hamba akan mencarikan seorang tabib atau orang yang lebih bisa menyembuhkan tuanku." Lalu si raja ini pun berkata, tidak perlu kau carikan, kerajaan sudah punya tabib yang hebat." Tapi si tabib kerajaan ini berucap bahwa yang bisa menyembuhkan engkau adalah Abu Nawas. Si tabib bilang begitu ke sang raja ini. Lalu sang raja menyampaikan ke Abu Nawas. Abu Nawas pun bingung, kok saya gitu loh, padahal saya nggak bisa menyembuhkan apapun. Lalu si raja pun berkata lagi, tabib kerajaan ini berbicara bahwa di perutku terdapat angin yang banyak. Jadi kalau aku ingin sembuh, si raja berucap, kalau aku ingin sembuh, aku harus memenjarakan angin ini atau mengeluarkan angin ini, lalu dipenjarakan agar tidak membuat penyakit lagi. Lalu Abu Nawas pun bertanya, "Wahai tuanku, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk menyembuhkan tuanku?" Lalu si raja pun menjawab lagi, kau harus memenjarakan angin yang ada dalam perutku ini. Dari situ Abu Nawas pun bingung, mulai bingung gimana caranya untuk memenjarakan angin. Padahal angin ada suatu hal yang tidak bisa dipenjarakan, seperti itu. Lalu sang raja pun berkata bahwa aku akan memberikanmu waktu 3 hari untuk mencari solusi atau untuk mencari cara bagaimana memenjarakan angin. Jika kau tidak bisa memenjarakan angin, kau harus menggantikan posisi ayahmu sebagai salah satu orang yang saya percayai. Raja pun berkata begitu. Lalu Abu Nawas mau nggak mau dengan dengan kondisi seperti itu, si Abu Nawas mengiyakan. Iya tuanku, aku akan melakukan apa yang engkau minta. Nah, lalu Abu Nawas pun pulang ke rumah. Sampai rumah dia berpikir keras sekali. Jadi gimana memenjarakan angin? Kalau dibilang
menjarah angin ini lebih susah daripada mengakali suatu hal yang bisa dilihat, karena angin tidak bisa dilihat. 1 hari 2 hari berlalu, si Abu Nawas tidak kunjung menemukan jawaban. Lalu akhirnya di hari terakhir Abu Nawas mulai bingung karena tidak menemukan solusi. Prajurit pun datang untuk menyebut si Abu Nawas agar dibawa ke kerajaan untuk menyembuhkan membuktikan bahwa dia bisa menangkap angin. Lalu si Abu Nawas yang dibawa ke kerajaan. Sampai kerajaan sebelum masuk ke kerajaan, waktu di pintu gerbang kerajaan, Abu Nawas teringat sesuatu hal tentang sesuatu hal yang tidak bisa dilihat tapi bisa diyakini, yaitu jin. Nah, Abu Nawas berpikir, bukankah jin itu juga tidak bisa dilihat? Tapi banyak orang yang percaya akan itu. Lalu dia memiliki sedikit ide, lalu dia bilang ke si penjaga kerajaan ini untuk memberikan waktu sebentar saja agar dia mau mempersiapkan caranya ini. Singkat cerita, dia pun diizinkan lalu menyiapkan alat-alat ini. Setelah itu selesai, dia balik lagi terus masuk ke kerajaan. Nah, di kerajaan ini si raja langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, sudah bisakah kau memenjarakan angin?" Lalu si Abu Nawas pun bilang dengan tegas dan lantang, "Sudah yang mulia, sudah tuanku." "Lalu mana buktinya kalau kau bisa memenjarakan angin?" Dengan wajah yang agak bisa bilang kayak gembira karena dia udah menemukan caranya, dia pun memberikan sebuah botol atau sebuah toples ke raja. Ini tuanku, angin yang sudah saya penjarakan. Lalu si raja pun bilang, "Mana? Tidak ada buktinya, tidak kelihatan ini angin." Lalu si Abu Nawas bilang, "Wahai tuanku, jika tuanku ingin membuktikan di dalam ada angin atau tidak, tuanku bisa membuka tutup botol itu." Raja pun tanpa bertanya langsung membuka tutup botol. Sepersekian detik tercium bau yang nggak lazim. Tiba-tiba raja bertanya, "Abu Nawas, ini bau apa? Kok bau sekali?" Lalu Abu Nawas menjawab dengan yakin, "Wahai tuanku, itu adalah bau dari angin yang ada dalam perutku, atau bisa dibilang kentut. Bukankah kentut ini juga seperti angin? Dan kentut itu sebenarnya angin, tapi kentut itu bisa mewujudkan dia ada di sana karena dia memiliki tanda, yaitu bau. Jika tuanku ingin sembuh dari penyakit tuanku, kurung angin yang ada di dalam perut tuanku dengan kentut tadi. Jadi kentutlah tuanku, maka engkau akan sembuh." Lalu dalam sekejap dalam ruangan itu pun tertawa semua dan beberapa saat kemudian raja pun mengeluarkan angin. Setelah kejadian itu raja pun berangsur membaik. Jadi untuk pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah jangan mudah menyerah, karena jalan keluar itu selalu datang di saat kita membutuhkan, bukan saat kita memerlukan. Jadi tetap jangan menyerah, semangat terus untuk berkarya. Untuk kalian yang masih belajar puasa atau masih meningkatkan dari puasa yang setengah hari ke 1 hari full, jadi semangat, kalian pasti bisa. Dan jangan lupa terus bercerita, terus berkarya, terus berbagi dan berkisah. Jangan lupa untuk berpetualang juga. Tapi untuk saat ini ditahan dulu berpetualangnya, karena kita harus menanti peraturan pemerintah seperti itu. Kenapa saya saat ini di luar? Karena ini di belakang rumah saya ada di sana, jadi tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi untuk teman-temanku, semangat terus. Kalian tak perlu subscribe video ini, tonton aja, nggak perlu di subscribe karena itu tidak perlu. Oke, terima kasih.